Negeri Jakarta Pusat hari ini kembali menggelar mediasi lanjutan kasus gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan kali ini penggugat ijazah Wapres Gibran tersungkur habis. Para penuding isu ijazah benar-benar tengah dalam kondisi kocar kacir abis rekan-rekan. Nah, benar gak nih mereka ini kelojotan dan panik total rekan-rekan? Ayo kita diskusi di kolom komentar. Kemudian tuntutan balik memang sudah tidak bisa mereka hindari setelah apa yang dilakukan mereka, berbagai macam kegaduhan, berbagai macam huru hara di forum publik termasuk di debat-debat yang mempertontonkan kepada kita semua pertengkaran-pertengkaran soal isu ijazah tersebut. Kemudian Roy CS pun rekan-rekan tidak lupa makin gemeter nih karena ternyata diam-diam tuntutan balik dari Pak Jokowi sudah rampung dan mereka sudah tidak bisa mengelak lagi. Roy Suryo sudah pulang ke tanah air. Ya, si peneliti dadakan itu akhirnya balik dari Sydney setelah beberapa hari sibuk bikin sensasi di sana. Katanya mau investigasi besar, cari data A1, bongkar ijazah Gibran. Tapi begitu sampai di Indonesia, wajahnya justru tampak seperti orang kebingungan, seperti baru sadar bahwa semua misi besar itu tak lebih dari sandiwara yang ia sutradarai sendiri. Ini paling penting. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tata, Gibran punya ini atau tidak? Aku yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Itu yang paling penting. Nanyanya ke orang-orang yang lulusan Language Center, kemudian nanya juga ke profesor yang mengajar di universitas lain, bukan UTS juga. Profesor itu dari universitas lain, bukan dari UTS ya? Enggak, bukan. Jadi itu bukan profesor dari UTS. Jadi Mas Irjan langsung nangkepnya dari UTS gitu. Karena tidak menyebutkan lembaga pendidikan kalau nggak salah si profesor itu. Nah, jadi kalau memang sengaja mau memberikan kesan dari UTS, bukan profesor di UTS. Coba silahkan dilihat di ininya. Kalau saya lihat biografinya, profesornya saya cari itu dari UNE ya, University of New England. Ngajar bahasa Indonesia kayaknya di situ. Profesor. Nah, saya lihat resumenya ya. Kalau memang masih benar, karena LinkedIn-nya juga tulisannya 17 tahun, ngajar di UNE, University of New England. Nah, tapi kan profesor di situ belum tentu paham juga syarat masuk untuk ke UTS Insight. Kelihatan waktu ditanya juga gitu. Iya benar. Saat ditanya pun saya mendengar bahwa dia mengatakan saya semalam mencoba browsing dan sebagainya dan bahkan jawaban-jawaban yang tidak pasti gitu. Iya, baru tadi malam browsing gitu ya. Udah gitu pertanyaan dan jawabannya nggak nyambung. Jadi waktu ditanya apakah bisa dari program Pathway Insight itu diterima di university lain di luar negeri kan begitu. Nah, jawabnya nggak bisa. Tapi kemudian juga mengatakan Year 11 dari Singapura itu nggak bisa diterima ke UTS loh. Pertanyaannya bukan Year 11 dari Singapura, pertanyaannya dari InSearch Foundation Diploma di Australia bisa nggak diterima di universitas lain di luar negeri. Tapi yang diwawancara lain juga jelas-jelas mengatakan nggak bisa. Jangan pernah menodai keputusan-keputusan dari seorang presiden yang ingin menjaga persatuan dan kedaulatan keutuhan bangsa kita. Hari ini kita ribut di dalam negeri, tapi teman-teman yang ada di atas meja ini, para praktisi, pakar dan ahli-ahli filosofi dan lain-lain, ada nggak memikirkan bagaimana nasib bangsa kita di luar negeri? Kontestasi ekonomi dan lain-lainnya. Tarif impor Amerika 32% sampai digenjot 19%. Ada nggak kita memikirkan nasib bangsa seperti itu? Tidak ada. Kita hanya memikirkan, oh ijazahnya palsu, jangan-jangan ini bla 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 dan lain-lain. Omong kosong semua itu. Gitu. Kalau memang kita memiliki jiwa patriot sejati, kita memiliki jiwa NKRI merah putih, ayo dong hindari pertikaian-pertikaian ini. Ya. Ada lagi dibilang ini pesanan dan lain-lain. Semua sudah ada lembaga penegak hukum yang mengatur terkait dengan hal itu. Ada ranahnya. Gak terima kalau laporkan Komisi Yudisial. Jadi saya harap di perdebatan kita malam ini, mari kita akhiri perdebatan-perdebatan yang memang diantara kita suujon dan lain-lainnya. Mari kita menatap masa depan menuju Indonesia Emas 2045.
Nah, kalau memang niatnya baik ke Australia untuk membuktikan, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak percaya omongan saya, langsung aja ke sana untuk minta pihak yang dianggap lebih kredibel, yaitu pihak kampus. Tapi nyatanya kan cuma bikin video di depan kampus, tapi juga nggak sekalian masuk. Kalau memang niatnya mau mencari tahu pathway yang benar seperti apa, ya kan tinggal masuk, tinggal nanya aja. Seandainya misalnya anak saya mau kuliah, katakanlah dari SMA di Singapura, di Indonesia, kelas 11 misalnya, mau kuliah ke InSearch, bisa nggak ada pilihan programnya apa saja? Oh, Foundation Diploma. Nah, kalau memang niat mau mencari jawaban yang benar, setelah lulus dari Foundation Diploma, bisa nggak seandainya nih suami saya dipindah tugaskan lah ke negara lain, bisa nggak ini Foundation Diplomanya saya pakai untuk mendaftar ke negara lain? Kan itu lebih kelihatan niat baiknya untuk mencari informasi yang benar. Kalau memang nggak percaya omongan saya, silakan. Tapi ini kan yang ditanya di wawancara bukan orang dari kampus gitu. Yang diwawancara adalah alumni-alumni sekolah bahasa yang nggak ada hubungannya gitu dengan program pathway. Mereka nggak ngambil pathway dan mereka yang ditanya, bisa nggak dari InSearch UTS ini diterima untuk apply university ke luar negeri? Dan jawabannya salah pula. Jawabannya tidak bisa. Dan ada juga bukan profesor sebetulnya ya, dosen paruh waktu di universitas lain, bukan dari UTS, dari yang saya baca tuh dari UNE, University of New England. Dan itu tidak etis. Jadi dosen di universitas lain menjelaskan dan menjawab bahwa tidak bisa dari universitas tetangga gitu ya, yang mana berarti itu kan kompetitor. Nggak bisa loh kalau ibaratnya begini, kalau kamu masuk InSearch UTS, nanti kamu nggak bisa apply ke universitas lain di luar negeri. Itu hati-hati, di sana kan itu nggak etis. Nah, SMA-nya Gibran tuh mana? Itu aja, udah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU, udah dipegang oleh Pak Subhan, itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School, ya, OPSS, itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazah. Pemikiran saya nih ya, karena orang tetap maksa, mana ijazah SMA-nya, mana ijazah SMA-nya. Di Singapura itu, mau orang manapun, nggak cuma orang Indonesia ya, karena waktu saya mengikuti kelas persiapan itu, teman-teman sekelas saya memang banyak lulusan SMP dari China, dari Thailand, even dari Brazil gitu. Mereka di negaranya masing-masing lulusan SMP, masuk ke Singapura, mereka ikut kelas penyetaraan, karena SMP pun, lulusan SMP di negara mereka, itu kan sudah masuk 2/3-nya secondary school Singapura. Karena secondary school di Singapura 4 atau 5 tahun. Sedangkan SMP aja udah 3 tahun. Berarti sebenarnya mereka kan sisa 1 atau 2 tahun untuk bisa masuk ke junior college. Nah, pemikiran saya adalah, tentulah orang tua kan maunya yang terbaik buat anaknya. Kenapa anaknya lulus SMP diberangkatkan ke Singapura? Supaya mereka nggak ada gap year. Dan punya kesempatan untuk ikut ujian yang buat masuk junior college itu. Karena kalau bisa masuk junior college, mereka akan bisa mudah masuk ke universitas negeri. Cuma kan dalam perjalanannya mungkin memang gagal masuk junior college, makanya jadinya masuknya universitas swasta kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut saya, orang tuh heboh kayak berdebat soal mana ijazah SMA, karena di Singapura sendiri itu nggak ada istilah SMP SMA, adanya secondary school itu, dan 4 atau 5 tahun itu cukup. Dan sudah lulus SMP di negaranya masing-masing, itu sudah istilahnya 2/3 jalan untuk lulus secondary school. Jadi pas pindah ke Singapura pun tinggal ikut kelas penyetaraan 1 atau 2 tahun, itu sih. Oke, baik. Pak Jokowi ijazahnya itu sudah pasti. Itu hanya permainan, dan saya lihat di belakangnya Roy, mereka ini ada orang yang benar-benar melindungi dan memfasilitasi mereka. Ada nggak kecurigaan Rudiana lambat proses hukum pencemaran nama ya, baik karena ada orang belakang itu? Saya mencurigai. Berarti powernya tinggi banget dong ya? Iya. Jadi tinggi saya curiga. ya? Memang saya ada curiga di situ karena kita melihat kemarin saat saya ketemu dengan Roy dengan Tifa, saya melihat wajah mereka itu juga sebenarnya wajah-wajah kebohongan. Kalau saya melihat dia itu pura-pura percaya diri. Jadi dari wajahnya itu sudah kelihatan banget. Dia dan Tifa sudah stres juga sebenarnya mereka ini. Dari wajahnya itu kayak sudah capek juga. Tetapi mungkin ada sesuatu yang membuat mereka harus bertahan. Mereka tuh sama ini menjaga dan merawat sebuah kebohongan. Nah, mereka karena sudah terlanjur. Gitu ya. Intinya sudah terlanjur jalan. Tidak mungkin lagi dia diam. Jadi terus. Tadi Wakil Presiden bertemu dengan Perdana Menteri di Singapura setelah acara selesai di istana, dan dalam kesempatan tersebut
Bapak Wakil Presiden tentunya sudah tidak asing lagi dengan Singapura karena memang beliau pernah tinggal di sana, jadi mengawali pembahasan, beliau kita cerita pada saat beliau di sana. Isu yang menjadi yang diangkat oleh Bapak Presiden terutama terkait dengan hilirisasi. Beliau tekankan betapa pentingnya hilirisasi itu bagi Indonesia dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia, dan harapkan agar Singapura dapat mendukung proses kebijakan hilirisasi Indonesia. Bapak Wakil Presiden juga menekankan apabila Indonesia berhasil dan apabila ini meningkatkan kemakmuran ekonomi Indonesia, ini juga akan berdampak kepada kawasan dan juga Singapura. Itu yang utamanya yang diangkat oleh Bapak Presiden, Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden juga tadi harus segera berangkat untuk mengambil tas dengan Bapak Presiden dan Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah beserta Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Pangdam, ada Bu Wali Kota Semarang juga. Ini kita habis ini kita tinjau beberapa titik banjir. Terima kasih untuk kerja kerasnya Pak Gubernur, Bu Wali selama seminggu ini. Ya harapannya nanti setelah kita tengok, segera kita temukan solusi bersama. Nanti akan segera dibangun kolam retensi yang harapannya bisa mengurangi banjir di Semarang. Ini perlunya sinergi antara pusat dan daerah, dan harapannya ke depan selain kolam retensi nanti juga bisa segera diselesaikan juga pembangunan Giant Sea Wall. Yang saya hormati Ketua Umum GP Ansor Pusat dan juga Rois Surya, Ketua Tanvidya, pimpinan Pondok Pesantren As Sodikiyah Kyai Haji Sodik Hamzah beserta seluruh pengurus, para kiai sepuh, ibu nyai, para gus-gus, para pengasuh pondok. Yang saya hormati Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah yang baru saja dilantik, selamat Gus. Yang saya hormati juga, ini harus kita sebut, Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah periode 2020-2024, Gus Solah tadi duduk di mana Gus? Terima kasih untuk kontribusinya selama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga beberapa kepala-kepala daerah yang hadir, Wakil Wali Kota Tegal, Wakil Bupati Kendal, ada juga tokoh, ini salah satu tokoh terkuat di Jawa Tengah ini, Gus Yusuf, tadi beliau lenggah di mana ya? Oh Gus Yusuf, matur nuwun, matur nuwun. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya sampaikan selamat kepada seluruh pimpinan wilayah GP Ansor Jawa Tengah periode 2025-2029. Selamat bertugas, semoga selalu membawa semangat dan energi baru dalam pengabdian bagi organisasi, umat, dan negeri. Ya, siang hari ini, ya, meskipun di akhir pekan, hari Minggu, saya khusus terbang ke Semarang untuk hadir di acara Ansor ini. Coba ditampilkan gambarnya. Nah, ini jauh hari ini sebelum wali kota. Namanya bukan Pejir. Beda lagi namanya, banyak namanya, tapi orangnya ya itu aja sebenarnya. Jadi ini jauh-jauh hari sebelum wali kota, ya kita banyak dikawal oleh teman-teman Ansor yang ada di Solo, di Jawa Tengah, dan ya saya secara pribadi saya berterima kasih sekali pada Ansor ya, teman-teman Ansor ya. Pada waktu itu setelah saya dilantik jadi wali kota beberapa tahun kemudian, Solo ini masuk sebagai kota toleran nomor 4. Ini terima kasih sekali pada Ansor. Kalau nggak ada Ansor ya image Solo ya masih seperti itu. Dan ini saya kira kontribusi Ansor yang luar biasa sekali.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini saya juga ingin menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden. Beliau baru saja pulang dari Korea untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Beliau titip pesan, terima kasih untuk komitmen dan kontribusinya selama ini dalam menjaga persatuan, nilai-nilai keislaman, dan juga kebangsaan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekarang tantangannya luar biasa sekali. Jadi ada resesi global, perang dagang, perang tarif, perubahan iklim. Tapi saya yakin dengan doa para kiai, bunyai, para gus-gus, teman-teman Ansor, kita bisa melalui itu semua. Dan juga pemerintah sekali lagi dalam menjalankan visi misinya, program-programnya tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah butuh mitra yang mengakar kuat di masyarakat. Pemerintah butuh mitra yang mau dan langsung terjun ke masyarakat. Pemerintah butuh anak-anak muda yang punya semangat kemajuan. Dan disinilah peran GP Ansor. Karena sudah terbukti kontribusi Ansor yang sebagai organisasi anak muda yang memegang teguh nilai keislaman dan kebangsaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan salam hangat. Saya di Pondok Pesantren Buntet sudah saya sampaikan pada saat hari santri itu saya sampaikan bahwa Pak Presiden sudah setuju dengan pembentukan Ditjen Pesantren. Ini atas usulan para kiai, dikawal dan dikaji oleh para kiai, para pemilik pondok, pengasuh pondok, dan sekarang sudah ada Ditjennya di Kementerian Agama. Jadi ini adalah kabar gembira, kado istimewa. Ini adalah sebagai bukti bahwa Pak Presiden menaruh perhatian khusus untuk pengembangan pesantren ke depan. Ini terkait pengembangan tata kelola, kemandirian ekonomi pesantren, terkait program bantuan pemerintah untuk pesantren, ini semua nanti diurus oleh Ditjen Pesantren ini. Jadi mohon Bapak Ibu, teman-teman Ansor, para kiai untuk ikut mengawal Ditjen ini. Minggu lalu juga saya sampaikan, di semua pesantren saya sampaikan, kalau yang namanya santri, anak-anak muda, Ansor, ya ini akhlaknya pasti baik, ngajinya baik, tapi juga harus diimbangi dengan ilmu-ilmu yang bisa menjawab tantangan zaman. Ya, kita ingin mencetak santri-santri yang ahli blockchain, ahli artificial intelligence, santri-santri yang ahli robotik, ahli bioteknologi. Kita pengen nanti lebih banyak lagi santri-santri atau alumni pondok yang masuk kabinet juga, mewarnai kabinetnya Pak Presiden. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira itu saja yang ingin kami sampaikan. Saya juga titip ke Pak Gubernur, Bu Wali Kota. Ini memang yang namanya banjir menjadi sorotan. Kita ingin terus bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Mohon dikawal juga program-program lain seperti MBG, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, bansos-bansos yang cair di akhir tahun ini. Pastikan terdistribusi dengan baik, pastikan tepat sasaran. Dan baik rekan-rekan, kita memang menyoroti pada kasus-kasus tudingan isu ijazah, gugatan isu ijazah terhadap Pak Jokowi dan juga terhadap
Wapres Gibran Raka Buming Raka yang ternyata ini benar-benar sangat-sangat kental akan aroma politik. Ya, kita semua tahu. Di saat kita sebenarnya masih dikejutkan dengan gugatan atau tuntutan dari Roy CS terkait ijazah Pak Jokowi, rekan-rekan. Kemudian pada perjalanannya ternyata isu ijazah Pak Jokowi ini benar-benar menghantam logika sesat mereka, dan ternyata ketika UGM sudah mengkonfirmasi asli, uji lab forensik Polri sudah menyatakan asli, tidak membuat isu ijazah tersebut reda, justru makin parah dan makin itu rekan-rekan. Mereka memfitnah, mencaci maki Pak Jokowi, serang kiri kanan, serang kanan kiri, apapun dilakukan, dihantam untuk menyerang Pak Jokowi. Namun tentu saja ketika bukti dan fakta serta data dari UGM dan uji lab forensik Polri tentunya membuat mereka ini buntu, tidak ada bukti dan tidak ada data sebenarnya untuk menyerang Pak Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo. Kemudian saya jelaskan runtutannya. Hadirlah tuntutan ijazah Wapres Gibran oleh Subhan. Saya ini bertanya-tanya, kenapa kok Roy ini ketika belum selesai pada soal isu ijazah Pak Jokowi langsung lari lagi kepada ijazah Wapres Gibran. Padahal untuk mengecek keaslian ini itu bukan tugasnya beliau. Adapun rekan-rekan, kita melihat kenapa tidak diselesaikan terlebih dahulu perkara isu ijazah Pak Jokowi, dan pada saat ini prosesnya masih berlanjut. Kenapa publik dihebohkan dengan isu kanan kiri ijazah Wapres Gibran lagi? Padahal sudah tidak ada masalah dalam penyetaraan. Tadi sudah dilihat bagaimana pemaparan yang ternyata tuntutan ijazah Wapres Gibran didasari pula oleh para penggugat ini tidak membaca poin-poin semuanya, poin pengecualiannya ternyata tidak dibaca. Maka hadirlah pola pikir seperti ini yang kemudian rekan-rekan di tengah keputusasaan kelompok panci ini dalam isu ijazah Pak Jokowi, hadirlah ijazah Gibran. Lalu mereka dengan, kalau saya katakan mohon maaf, tanpa rasa malu ikut nimbrung dalam isu ijazah Wapres Gibran. Alhasil makin gaduhlah. Padahal isu ijazah Pak Jokowi saja belum selesai, mereka langsung menari-nari ke dalam pusaran isu ijazah Wapres Gibran. Padahal rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa Mas Wapres kali ini sudah menunjuk pengacara profesional, pengacara personal, maksudnya jadi tidak diwakili jaksa negara, dan artinya ini akan semakin leluasa untuk menuntut ataupun menggugat balik. Dan kalau saya dengar-dengar tadi statementnya kok tidak relevan ya rekan-rekan. Misalnya taruh dia itu menggugat Gibran secara personal bukan sebagai Wapres. Harusnya setidaknya sebelum pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, sebelum KPU mengesahkan pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, harusnya seperti itu kalau memang ingin menggugat secara personal. Karena ketika misalnya ada gugatan secara personal dalam hal penyetaraan, kemudian KPU mengkaji dan KPU pun tidak mempermasalahkan ataupun secara legalnya benar bisa dipertanggungjawabkan dalam perundang-undangannya, tidak ada masalah, ya berarti tuntutan tersebut gugur. Karena rekan-rekan secara penyetaraan kan ada aturannya, serta ya tidak masalah Pak Presiden Prabowo saja kan latar belakang pendidikannya beberapa di luar negeri. Artinya kalau proses penyetaraan KPU sudah ada peraturannya dan itu sah rekan-rekan, bisa. Masa iya anak bangsa yang sekolah di luar negeri tidak bisa mengikuti pemilu ini itu hanya karena tidak punya ijazah di Indonesia, padahal mereka punya ijazah di luar negeri berlatarkan pendidikan di luar negeri. Namun tentu saja dibuatlah kesetaraan tersebut rekan-rekan. Nah, lalu kenapa kita sedikit deh bahas Gibran? Kenapa kok Mas Wapres ini mengambil kuliah dan SMA-nya di sana? Ya karena yang saya baca, yang saya dengar bahwasanya Singapura itu merupakan pendidikannya itu ketat rekan-rekan. Jadi artinya yang ingin berkuliah di sana itu baiknya agar tidak ribet secara administrasi atau apapun itu, ya bagusnya SMA-nya juga pendidikannya di sana. Jadi artinya ya tidak ada masalah rekan-rekan sebenarnya, tapi kan di mata pembenci beda lagi. Kemudian kalau untuk ijazah Pak Jokowi sudah sangat jelas dan tuntas sebenarnya
naik sidik dan semua pihak sudah clear ya. Ini tinggal menunggu saja Roy CS panik kelojotan.